teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Devita Gonsa. Saya dari kelas 10C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan sosial. Yang pertama, apa itu penyimpangan sosial? Jadi, penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat maupun kelompok. Yang kedua, ada bentuk-bentuk penyimpangan. Perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial dapat dibagi menjadi dua berdasarkan sifat dan juga perilaku. Jadi yang pertama itu ada penyimpangan berdasarkan sifat. Jadi penyimpangan berdasarkan sifat yaitu penyimpangan positif. Penyimpangan positif merujuk pada perilaku yang melanggar norma sosial yang ada namun memiliki dampak yang baik atau menguntungkan bagi individu atau masyarakat. Yang kedua, ada penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif merupakan tindakan yang dipandang rendah, melanggar nilai-nilai sosial, dicela dan pelakunya tidak dapat diterima masyarakat. Yang ketiga, ada penyebab penyimpangan sosial. Jadi penyebab yang pertama yaitu tidak pandai bersosialisasi. Kondisi ini dapat dipengaruhi hal internal dalam keluarga, merasa takut ditolak, pernah trauma, hingga mengalami gangguan kepribadian, menghindari atau avoidant personality disorder. Yang kedua itu ada krisis identitas. Biasanya krisis identitas dialami anak-anak remaja yang berada di fase mencari jati diri atau orang-orang dewasa yang mengalami tekanan beban dalam hidupnya. Mereka masuk ke fase krisis identitas karena tidak ada dukungan atau bimbingan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga itu ada gangguan mental. Penyebab penyimpangan sosial karena gangguan mental seringkali diasingkan dari lingkungan masyarakat karena mereka dianggap gila atau tidak normal. Yang keempat, dampak perilaku penyimpangan sosial. Yang pertama, terciptanya suatu norma atau peraturan sehingga perilaku menyimpang yang terjadi tidak terulang dan diikuti kembali pada para anggota lingkungan masyarakat yang lain. Yang kedua, pelaku perilaku penyimpangan sosial dikucilkan dari lingkungan masyarakat yang ada karena mayoritas dari anggota lingkungan masyarakat memandang perilaku menyimpang tersebut sebagai suatu wabah penyakit sehingga mereka memilih untuk tidak mendekatinya. Yang ketiga, munculnya kelompok baru yang beranggotakan para penyimpangan sosial karena dikucilkan sehingga menimbulkan rasa solidaritas dan kepedulian akan satu sama lain yang dapat membuat masalah di lingkungan masyarakat. Yang keempat, dengan adanya penyimpangan sosial memiliki potensi menyebabkan gangguan di lingkungan masyarakat tersebut jika terus-menerus. Berikut kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa penyimpangan sosial terbagi menjadi berbagai bentuk yang beragam. Dari yang dapat memberikan dampak positif hingga dampak negatif ke masyarakat sekitar. Dengan mempelajari tentang penyimpangan sosial, kita jadi mengerti bahwa hal tersebut bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Sekian saja dari saya. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman.